Kita mendengar renungan firman Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Putramu Yesus dan Roh Kudus ada selalu bersama dengan kami. Malam hari ini Tuhan bukan satu kebetulan, tapi semua karena rencanamu dan kehendak-Mu Tuhan. Untuk kami bisa berkumpul, untuk kami bisa berbagi, untuk kami bisa menguatkan, semuanya karena anugerah-Mu Bapa. Kami mengucap syukur sebentar kami mau mendengar sebagian firman-Mu. Biar Roh Kudus yang mengajarkan setiap kami dan beri hikmat dan kekuatan dari Roh-Mu ketika anak-Mu menyampaikan firman-Mu. Karena kami percaya firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah Zoom meeting ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara. Shalom. Suara saya cukup jelas, saudara ya. Oke. Terima kasih Pak Anton, Bapak-Bapak semua buat waktu yang diberi kesempatan untuk saya bisa berbagi firman. Terima kasih juga buat Pak Irawan yang sudah berbagi. Itu mengkonfirmasi saya bahwa apa yang firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu, maka akan lanjut umurmu dan Tuhan akan berkati. Nah, hari ini juga kita juga diberkati dengan pujian Pak Ebet, biar firman pujian itu menguatkan kita, dan buat Mbak Maisoni, saya percaya firman ini menguatkan Brother Sony dan buat kita semua. Malam hari ini, saudara, saya membagikan satu tema bicara tentang kehendak Allah di dalam situasi yang saat ini, saudara. Beberapa waktu lalu ketika saya ketemu dengan beberapa hamba Tuhan, dia sempat sharing dengan saya, dia bertanya, saudara, Pak Jack, menurut Bapak, apakah keadaan hari ini, COVID ini, kira-kira menurut Bapak, apakah yang Tuhan kehendaki? Saya tanya balik ke dia, saudara. Dia bilang, ya Tuhan mau menghukum orang-orang yang nggak percaya dengan adanya virus COVID ini. Saya sempat berpikir, saudara, karena Yohanes menulis begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, dia memperoleh hidup yang kekal. Saya berpikir, saudara, kalau Tuhan ingin menghukum setiap orang hari-hari ini dengan virus COVID, buat saya menjadi berpikir ulang, apakah benar Yesus mengasihi umat manusia yang diciptakannya? Memang benar hukuman akan datang, tapi belum waktunya, dan sampai hari ini pintu anugerah masih terbuka. Dan Rasul Paulus pun mengatakan bahwa untuk saat-saat ini kasih Tuhan tidak akan pernah berubah, saudara, khususnya buat setiap kita. Nah, hari ini, saudara, saya teringat ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya di Yohanes 6, saya akan sharing ini, saudara. Di Yohanes pasal 6, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, lalu dia berkata kepada murid-muridnya, saudara. Ayat 26, Yohanes pasal 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara, Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya ini setelah kejadian bagaimana waktu itu Yesus setelah membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Dan semua dibuat kenyang oleh roti dan ikan, saudara. Dan saat itu banyak orang terus masih berbondong-bondong ikut Yesus. Tapi saudara, Yesus mulai bertanya kepada murid-muridnya, sebenarnya kamu mencari aku untuk apa sih?
Apakah kamu telah makan roti dan kenyang? Nah, saudara, hari-hari ini di dalam pandemi COVID ini, saudara, dan krisis, saya sangat yakin ada banyak orang berseru minta pertolongan sama Tuhan. Karena memang pertolongan hanya datang dari Tuhan, saudara. Tetapi ada satu hal yang miss. Tuhan menolong setiap umatnya dengan melakukan banyak hal, penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan, dan bahkan perlindungan Tuhan. Saya yakin di balik itu semua ada isi hati Tuhan yang ingin Dia sampaikan, saudara. Nah, di ayat berikutnya, ayat 28 dan 29 katakan demikian, saudara. Di ayat yang ke-28 dan 29. Lalu kata mereka kepada Yesus, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang kukehendaki, yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara perhatikan ayat yang ke-26, Yesus berkata, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, bukan karena kamu telah melihat mujizat, bukan karena kamu telah melihat perlindungan, penyertaan, penyediaan, tapi mereka hanya mau memuaskan keinginan mereka dengan mengenyangkan perut mereka ketika mereka lapar." Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata di balik penyertaan Tuhan, di balik perlindungan Tuhan, dan di balik penyediaan Tuhan, supaya setiap kita murid-murid Kristus mengerti apa sih yang menjadi kehendak Tuhan di balik itu semua. Kadang-kadang saudara, hari-hari ini saya pun juga merenungkan. Setiap kita mungkin saudara, dan khususnya juga saya sebagai hamba Tuhan, banyak pelayanan yang di-cancel saudara. Tapi saya berdoa sama Tuhan, waktu Tuhan cukupin loh apa yang menjadi keperluan saya, keperluan keluarga saya. Tapi Tuhan mengingatkan, apakah yang lalu-lalu aku tidak mencukupkan? Apakah kamu hanya mengingat ketika kamu diberkati, kamu dikenyangkan? Tapi coba Jack pikirkan, apa yang aku berikan kepadamu di balik itu semua sebenarnya apa? Saya mulai berpikir dan merenungkan, ternyata yang Yesus katakan bahwa di balik itu semua membuat saya bertanya seperti murid-muridnya bertanya, "Oke Tuhan Yesus, kalau gitu apa dong yang kamu kehendaki supaya aku bisa melakukan pekerjaan Bapa? Supaya aku bisa melakukan kehendak Bapa?" Ternyata Yesus menjawab satu kata, saudara. "Percayalah kepada Dia yang diutus oleh Allah." Satu kata ini membuat saya, dan saya percaya firman ini belum berkati kita. Kehendak Allah di dalam situasi kondisi seperti ini satu hal yang Dia mau. Bukan kita mencari apa yang kita inginkan saja. Dan Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kita inginkan. Tapi satu hal, kehendak hati Dia, yaitu tetaplah percaya di dalam situasi kondisi apapun. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saya diberkati dengan pernyataan Pak Maisoni. Sekalipun menunggu waktu-waktu operasi, dan saya yakin apa yang Pak Maisoni katakan yang keluar dari mulut, itu satu ungkapan iman bahwa Pak Soni tetap percaya penyertaan Tuhan tetap masih ada. Nah, hari ini saudara, kita gampang untuk berkata percaya kepada Yesus. Semua orang mungkin, khususnya saudara untuk orang-orang Kristen, mungkin mudah untuk bilang percaya. "Oh, saya percaya Yesus kok Pak.
Saya percaya penyediaan dia, saya percaya. Oke, apakah hanya semudah itu untuk percaya? Kadang-kadang saudara, waktu saya bertemu dengan beberapa teman, dia percaya akan penyertaan Tuhan. Tapi kalau Tuhan belum jawab doanya, dia masih terus bergumul dengan apa yang diinginkan. Dia terus berkata, tolong dong Pak Jack doain. Ya kan, saya percaya sih Tuhan pasti menolong. Tolong dong Pak Jack doain. Sebenarnya di balik perkataan itu adalah bentuk ketidakpercayaan. Kalau dia percaya, menurut saya cukup dengan ketika dia berdoa dengan permohonan apa yang diinginkan. Dan ditambah dengan pengucapan syukur yang terus-menerus, itu tanda orang yang percaya. Nah, saudara, kebanyakan orang percaya kalau udah melihat, baru percaya. Tapi kalau belum melihat, kayaknya belum percaya. Padahal, waktu-waktu lalu Tuhan kan sudah tolong. Kalau yang lalu Tuhan sudah tolong, masakah hari ini dan ke depan Tuhan tidak tolong? Kadang-kadang saudara, waktu dia bergumul, kalau doanya belum dijawab, masih terus bergumul. Sebenarnya bergumulnya apa sih? Waktu saya memikirkan, bergumulnya sebenarnya adalah pergumulan itu adalah dibalik ketidakpercayaan. Kalau dia percaya tidak perlu bergumul, tapi dia tetap harus mengucap syukur. Sekalipun dia belum melihat doanya terjawab, tapi dia tetap percaya dengan melihat mata iman. Nah, saudara, problem setiap manusia apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 29. Yesus berkata waktu itu kepada Thomas, kita tahu ayat ini sudah tidak asing lagi. Yesus menjawab Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berarti keadaan belum kelihatan, doa belum terjawab, tapi ketika dia percaya, itu adalah kebahagiaan yang Tuhan katakan. Saudara, saya mulai berdoa, Tuhan, memang sih gampang untuk mudah berkata percaya. Tapi manusia kadang-kadang percaya ketika dia melihat, ketika doanya terjawab, ketika apa yang diinginkan terbukti baru percaya. Ternyata kalau untuk melihat keadaan manusia sesungguhnya, bagaimana manusia ketika sebelum jatuh dalam dosa, itu adalah blueprint-nya yang Tuhan ciptakan. Maksudnya apa, Pak Jack? Saudara, saya percaya sebelum manusia jatuh di dalam dosa, dia hanya melihat dengan mata rohani, bukan dengan mata jasmani. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Waktu Adam dan Hawa setelah makan buah dari pengetahuan baik dan jahat, firman Tuhan berkata, terbukalah mata mereka. Yang jadi pertanyaan, apakah sebelum makan matanya tertutup? Saya yakin matanya juga terbuka. Tapi sebenarnya yang terbuka apanya? Setelah dia makan dari pohon yang dilarang Tuhan buahnya untuk dimakan. Karena waktu dimakan, Tuhan bilang dia akan mati secara roh. Ternyata saudara, sebelum dia makan buah dari pengetahuan baik dan dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu, Adam dan Hawa melihat dengan mata iman. Dengan kata lain, sebelum manusia jatuh dalam dosa, dia selalu melihat dengan mata iman. Dia selalu percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Makanya Adam dan Hawa dia selalu berkomunikasi baik dengan Tuhan. Tidak ada hambatan. Kemungkinan, ini menurut saya kemungkinan dia tidak bisa melihat secara fisik bentuk Allah.
Karena Allah adalah roh. Tetapi dia bisa mendengar, dia bisa berkomunikasi, ada kedekatan dengan Allah. Karena hanya satu-satunya makhluk ciptaan di bumi yang serupa dengan gambaran Allah adalah manusia. Kenapa? Karena dia diberikan roh Allah. Roh Allah ada dalam roh manusia. Dan di dalam roh manusia itu ada mata iman. Mata iman percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Lalu saya mulai merenungkan, saudara. Oh, berarti kalau saya masih melihat dengan mata jasmani baru percaya, saya masih hidup di dalam atmosfer tanda petik. Sekalipun saya diselamatkan sudah, tapi saya masih hidup dalam atmosfer dosa. Tapi seharusnya saya harus hidup di dalam atmosfer kerajaan Allah. Atmosfer Taman Eden, di mana bukan melihat dengan mata jasmani, tapi dengan mata iman. Saya teringat dengan kisah Elisa, saudara, di dalam Dua Raja-Raja. Coba kita mau lihat, saudara, di dalam Dua Raja-Raja. Kita lihat ayatnya, saudara, saya mau tampilkan. Di dalam Dua Raja-Raja, Dua Raja-Raja, pasal yang ke-6, ayat yang ke-16. Kita mulai dari ayat 15, karena perikop ini mungkin saudara sudah tahu, tapi kita mulai dari ayat ini gimana Elisa dengan bujangnya, saudara. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan berkuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Bujangnya begitu ngelihat dia dikepung, saudara, dia sangat takut. Karena dengan mata jasmani itu yang dia lihat. Ada banyak kuda dan kereta tentara musuh. Tapi waktu dia bicara dengan Elisa, Elisa bilang apa? Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Mungkin bujangnya bingung, kok kenapa Elisa nggak takut? Malah dia bisa bilang menyertai kita lebih banyak. Lebih banyak dari mana? Karena bujangnya tidak melihat seperti Elisa melihat. Ayat 17. Lalu berdoalah Elisa. Doanya luar biasa, saudara. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api sekeliling Elisa. Lah, saudara, ini menarik. Kok Elisa minta berdoa supaya mata bujangnya dibuka? Apakah Elisa nggak ngelihat kalau bujangnya itu nggak buta? Tapi pemikiran Elisa bahwa bujangnya harus melihat seperti dia melihat. Elisa melihat dengan mata iman. Elisa melihat dengan mata Allah. Tapi bujangnya melihat dengan mata jasmani, mata manusia. Mata manusia yang di dalam dosa, hidup dalam dosa. Tapi ketika berdoa, Tuhan bukakan. Kalau saudara perhatikan, di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa makan buah, terbukalah matanya. Apa yang terjadi? Terbuka mata jasmaninya, waktu dia telanjang, mereka menjadi malu. Apakah sebelumnya tidak telanjang? Dia telanjang. Tapi ada kontradiksi, saudara. Tuhan balikkan. Ketika Elisa berdoa, terbukalah mata bujangnya. Dia melihat hal-hal yang Allah lihat. Ada banyak tentara berkuda dan kereta berapi. Nah, dari kisah ini, saudara, di dalam situasi kondisi seperti ini, Tuhan punya kehendak buat kita. Tetap percaya. Bagaimana untuk percaya? Mari kita mau minta supaya Tuhan membuka mata hati kita untuk melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Karena
di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Nah, sebelum ayat ini saya tampilkan, saudara, saya sering bertanya hal ini, saudara, kepada beberapa orang. Dan hampir jawabannya kemungkinan 100% kali ya, saudara. Oke lah, mungkin 98%. Pertanyaannya sederhana. Saya tanya, menurut brother, kira-kira hal yang real itu yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Karena ini di Zoom, saya nggak bisa mendengar jawaban saudara. Tapi waktu saya tanya kepada banyak orang, mereka jawab, Allah Pak Jack, ini mah ngada-ngada. Yang real, ya jelas dong yang kelihatan. Saya bilang, oh salah. Justru yang real adalah yang tidak kelihatan. Oh ya, saudara? Saya berkata dengan rekan saya, sebelum handphone ini jadi, diciptakan sampai ini jadi secara mata jasmani. Sebenarnya handphone ini jadi di mana dulu? Pasti handphone ini jadi di dalam pikiran atau imajinasi si pencipta itu. Dan apa yang dia lihat dengan pikirannya, itu yang dituangkan. Dan apa yang dituangkan, itu yang diaplikasikan. Sehingga jadilah handphone. Pertanyaannya, kalau itu tidak ada dalam pikiran, apakah handphone ini bisa jadi? Saya yakin handphone ini tidak akan bisa jadi. Lalu saya tanya balik ke dia. Kalau gitu yang lebih real yang mana? Dia mulai diem. Yang real berarti bukan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Karena segala sesuatu yang kelihatan telah terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Oke. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ketiga, Ibrani 11, ayat yang ketiga, katakan demikian, saudara. Mari kita lihat. Ibrani 11, ayat yang ketiga. Oke. Lihat, yaitu mata rohani. Dengan kata lain, yang kelihatan ternyata ditentukan dari hal yang tidak kelihatan. Berarti hal yang real bukan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Firman Tuhan mungkin belum menjadi kenyataan yang orang bilang logos. Ketika jadi rema, dan dia akan nyata. Nah, hari ini Tuhan berkehendak. Apakah kita tetap percaya apa yang Tuhan katakan? Dia berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau dan sekali-kali aku tidak membiarkan engkau. Mungkin keadaan tergoncang, tapi ada satu hal yang tidak tergoncang, yaitu kerajaan Allah. Saya ingat satu kesaksian, saudara, ketika mama mertua saya didiagnosa ada kanker di dalam dinding rahim, dan kanker itu aneh, saudara. Dia waktu itu sering sakit perut, lalu kita bawa ke rumah sakit, waktu itu di Hermina Tangerang kalau nggak salah. Lalu di USG. Pas di USG, hasilnya, saudara, dia ngelihat dokternya kayak ada sesuatu nih. Tapi belum bisa dinyatakan kanker. Lalu dokternya bilang kalau mau lebih pasti MRI. Oke, akhirnya kami bawa ke Rumah Sakit Gading Pluit di Kelapa Gading. Kami lakukan MRI. Di MRI itu hasilnya juga sama. Dokternya bilang begini, saudara. Kemungkinan bisa CA, atau kemungkinan kita belum tahu. Oke, gini deh Pak. Kita harus melakukan biopsi. Diambil untuk dites. Apakah benar itu kanker. Nah, waktu dia katakan biopsi, saudara, saya teringat dengan beberapa teman dokter bahwa kalau itu sel diangkat, takutnya dia bertambah liar.
Oke, saya bilang sama istri saya, oke, ini kanker. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang saya harus lakukan? Lalu Tuhan ingatkan bagaimana ketika dia mengutuk pohon ara, saudara. Waktu dia ngeliat pohon aranya nggak berbuah, sedangkan pohonnya lebat. Dan dia lakukan waktu itu, dia mengutuk pohon ara itu. Dan waktu itu Yesus sedang mengajarkan iman, untuk melihat dengan mata iman. Waktu dia kutuk, apakah pohon itu langsung mati? Tidak. Tapi Yesus sangat percaya 100% ketika saat dia perkatakan itu. Saat itu juga pohon itu sudah mati. Sekalipun secara jasmani belum kelihatan. Kebesokannya baru pohon itu layu. Dan Tuhan mengajarkan iman. Dan itu yang saya lakukan ke mama mertua, saudara. Saya berdoa. Saya bilang sama istri saya, mari kita berdoa. Karena firman Allah bilang, 2-3 orang berdoa sepakat. Maka Tuhan akan berikan. Apa yang saya doakan? Saya tidak minta kesembuhan. Saya hanya minta kuasa untuk mengutuk sel kanker. Karena Tuhan tidak menciptakan manusia untuk dihinggapi oleh penyakit kanker. Dan oleh bilur Yesus saya percaya sakit penyakit sudah ditanggung. Dan saat itu saya bilang, Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus. Aku perintahkan, aku kutuk sel kanker. Dan hari ini juga engkau mati sampai ke akar-akarnya. Amin. Mata jasmani biasa aja, nggak ada hal apa-apa, saudara. Tapi saya ngeliat dengan mata iman, yes, sel kankernya sudah mati. Wah, istri saya masih galau, saudara. Wah, kita mesti ini, kita mesti ini. Oke, sempat kami konflik, saudara. Karena saya percaya dengan iman, istri saya bilang, iman sih iman, tapi kita mesti bertindak. Wah, begitu, saudara, konflik. Seru lah pokoknya. Tuhan ingetin. Ya nggak bisa, kita nggak bisa paksakan, ya kan, biarkan nanti dia akan lihat mujizat Tuhan. Singkat cerita, saudara, saya udah tenang karena saya yakin sembuh mama, kami berdua. 3 bulan kita cek ke Pineng, saudara. Saya ingat waktu itu, saya udah tenang, tapi waktu itu masuk bulan kedua istri saya mulai tenang dan istri saya percaya total sakit kanker sudah penuh. Dia melihat dengan mata iman. Waktu nunggu dokter, saudara, ya saya percaya udah sembuh kok. Istri saya udah yakin juga. Singkat cerita, waktu dokter panggil, dokternya bilang begini, Ibu, kenapa? Ya, kita dibilang ada cancer di sini. Lihat fotonya, oh iya. Tapi ini kan belum tahu. Dicek, saudara. Dokternya bingung. Nggak ada apa-apa kok, sehat, Bu. Lalu istri saya bilang, kalau gitu perlu kontrol nggak, Pak? Itu, Dok, supaya ini lagi. Ya, kalau mau datang main-main ke Pineng sih nggak apa-apa. Tapi buat apa kontrol? Orang semuanya udah clean, udah bersih. Waktu keluar, saya cuma senyum-senyum, saudara. Istri saya bilang, Mami total clean, bersih. Saya bilang, puji Tuhan. Itu karena Tuhan. Kita ngelihat dengan mata iman. Apa yang kita lihat dengan mata iman, itu terjadi di alam yang kita lihat. Hari ini saudara percaya. Apa yang Tuhan katakan, pegang. Saya diberkati dengan Pak Irawan. Sekalipun sebelumnya beliau belum melihat berkat yang Tuhan berikan. Tapi dia tetap pegang dan percaya dengan mata iman. Waktu hormati orang tua, maka Tuhan berkati. Dan apa yang sudah dia percaya dengan mata iman yang tidak kelihatan. Dan itu terjadi dengan yang kelihatan. Tadi pagi, saudara, saya tutup dengan ini. Sebenarnya ada satu lagi, saudara, kehendak Tuhan. Oke. Saya kasih kesaksian itu satu. Baru tadi pagi, saya lagi tidur, tiba-tiba kamar saya digedor. Dia bilang, bangun, kenapa? Rumah II kebakaran. Jadi mama saya punya adik, saudara. Tadi pagi 7:30 di Telugong. Wih, bener, saudara, kebakaran. Waktu saya ke sono udah rame, kebakaran. Habis, saudara. Hanya rumah dia. Kiri kanannya nggak kenapa-napa, saudara. Tapi waktu saya jalan, saya naik motor, saya jalan. Tuhan buka mata iman saya. Apa yang saya lihat? Tuhan bilang begini, malaikat Tuhan ada bersamamu.
dan itu api akan padam dan semua akan selesai dengan baik. Kesono saudara, api udah padam, belum saudara, lagi gede-gedenya. Itu secara mata jasmani. Tapi saya sudah lihat dengan mata iman. Tapi puji Tuhan saudara, tidak lama kemudian, nggak sampai 5 menit waktu saya datang, damkar datang, dan itu di apinya semua padam, dan yang luar biasa, semua tetangga tidak ada yang marah, bahkan mendukung si Ii. Kiri kanan rumah yang di sebelahnya semua aman. Saya percaya itu perlindungan Tuhan. Dan Tuhan bilang, Jack, belajarlah terus melihat dengan mata iman. Percaya, sekalipun belum melihat. Nah, saudara, kehendak Tuhan yang kedua, selain percaya. Mari di dalam Ibrani, saya akan tutup dengan ayat ini, Ibrani pasal 13. Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-15. Oke, udah muncul. Saya mau baca. Sebab itu, marilah kita oleh Dia, oleh Yesus, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ayat yang ke-16. Dan janganlah lupa berbuat baik dan berilah dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Saudara, hal yang kedua yang berkenan kepada Allah adalah korban ucapan syukur. Di dalam situasi kondisi ini, tetap mengucap syukur. Yang kedua, marilah kita berbuat baik. Dan apa yang kita bisa, mari kita bisa saling memberkati. Hari inilah untuk menabur, dan apa yang ditabur kita tuai, dan apa yang kita tuai itu bisa memberkati. Saudara, saya bersyukur pada masa pandemik ini, saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan, izinkan saya bisa memberkati. Bagaimana saya bisa memberkati kalau saya nggak ada berkat? Luar biasa, saudara. Tiba-tiba Tuhan bisa berkati dengan caranya yang heran. Tapi waktu saya terima, Tuhan, saya bersyukur. Saya bisa memberi perpuluhan, saya bisa memberkati orang-orang yang saya bisa berkati. Dan inilah waktunya, itu adalah kehendak Tuhan. Hari ini saudara, kiranya firman ini memberkati kita. Kalau saya simpulkan bahwa kehendak Tuhan di masa pandemik dan krisis ekonomi ini satu hal, tetap percaya. Gimana untuk percaya? Mari melihatlah dengan mata iman. Apa yang firman Tuhan katakan, kita percaya, sekalipun kita belum melihat. Dan itu pasti terjadi. Kehendak Tuhan yang kedua, bawalah korban syukur. Selalu mengucap syukur, berbuat baik, dan memberi bantuan kepada saudara-saudara seiman kita dan orang-orang yang memerlukan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Saudara, sebelum kita berdoa, saya minta mungkin kesediaan Pak Kasdim menaikkan satu pujian yang berkata, Kau Bapa yang mengasihiku. Saudara, saya minta kita mungkin hafal lagu ini. Tapi bisakah lagu ini waktu kita ucapkan, kita renungkan kata-katanya, bahwa Bapa mengasihi kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan hati sebagai korban syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa memulihkanku, yang baru kau berikan.
dapat melihat rencana indah bagiku. Kau ada di memulihkanku, hatiku haus dan lapar karena Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapa, malam ini kami mau berdoa bersama datang ke dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur buat kebenaran-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami untuk kami tetap percaya, untuk kami tetap membawa korban syukur kepadamu. Bapa, sering Tuhan kami melihat dengan mata jasmani, sehingga kadang iman kami tergoyah dengan melihat situasi kondisi yang mungkin saat-saat ini kami alami. Tapi hari ini Tuhan, kami menyadari ketika kami ditebus oleh darah-Mu Yesus, Engkau kembalikan kami menjadi ciptaan yang baru. Kami melihat bukan dengan sekedar mata jasmani, tapi kami mau berjalan melihat dengan mata iman kami. Malam hari ini, kami mau berdoa buat setiap Bapak-Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, khususnya di Full Gospel Tuhan. Malam ini, berapa banyak dari antara saudara mau berkata, Tuhan, buka mata hati aku. Seperti bujang Elisa. Ketika Elisa berdoa, lalu Tuhan membukakan mata rohaninya dan melihat apa yang Tuhan lihat. Malam ini, berapa banyak dari antara saudara yang mau berkata, Tuhan, aku mau tetap percaya. Aku mau minta hari ini, celikan mata iman kami. Celikan mata rohaniku, Tuhan. Kalau hari ini saudara mau, mari saudara kita mau berdoa. Saudara bisa taruh tangan kanan di dada saudara. Malam ini, kalau saudara mau hari ini, mari kita mau bersama-sama berdoa. Saudara mau berkata, Tuhan, celikan mata imanku Tuhan, supaya aku bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Supaya aku bisa melihat firman apa yang Tuhan katakan. Kalau saudara hari ini mau, saudara bisa taruh tangan di dada, kita mau berdoa bersama kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, Kau lihat tangan-tangan yang tertaruh di dada kami. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Celikan mata iman kami. Celikan mata rohani kami. Supaya Tuhan kami berjalan melihat apa yang Kau lihat. Supaya kami berjalan melihat apa yang Kau katakan. Biarkan Tuhan kami boleh menjadi orang yang berbahagia. Karena kami percaya, bukan karena kami melihat dengan mata jasmani kami. Tapi kami mau melihat dengan mata iman kami. Di dalam nama Yesus, hari ini celikan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa.
Kiranya Tuhan, apa yang Engkau firmankan boleh menjadi rema buat kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Khususnya Tuhan buat Pak Sony, ada kekuatan yang darimu. Dan aku percaya Engkau sudah sediakan dokter-dokter untuk mengoperasi dan semua berjalan dengan baik. Dan setiap usaha rekan-rekan kami, Engkau akan buat berhasil dan beruntung. Dan akan ada banyak orang dunia berkata, sungguh Tuhan menyertai anak-anaknya. Kami bersyukur Tuhan, berkati setiap kami, materaikan firman-Mu, segala pujian dan hormat hanya bagimu Yesus Kristus. Di dalam namamu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.